apa sih yang terjadi pada hari itu, hari Pentakosta itu, sampai Yesus benar-benar mencurahkan rohnya, sampai banyak orang menerima kuasa Roh Kudus, dan Petrus berkhotbah ada 3.000 orang yang dibaptis pada hari itu. Kenapa kira-kira? Jadi sebenarnya harusnya nggak ada alasan. Tadi kan mereka nanya, ya kan, ada nggak pemimpin yang percaya gitu? Kalau kalian kan menjaga gitu. Iya. Tapi Nikodemus ngomong pun, Kalau yang saya pelajari ya mungkin kakaknya nggak melakukan hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri gitu. Selamat datang saudara-saudara pada hari ini di acara program kita Care Group, di mana kita seperti biasa akan saling ngobrol, akan saling cerita, tetapi yang paling penting kita akan membahas firman Tuhan. Kenapa mesti dibahas? Kenapa nggak dibaca doang? Jangan gitu dong. Ini supaya kita benar-benar mengetahui apa yang harus kita perbuat sebagai pengikut Tuhan, sebagai pengikut Yesus. Seperti biasa Anda ditemani dengan saya hari ini dengan Ziko. Saya berasal dari Manggarai. Saya Antonius, tempat tinggalnya di Kebun Jeruk. Oke. Dan sekarang saya ada teman baru. Silakan. halo, Ditaruh aja dulu bro, belum dibahas. Sabar. oke. Halo, saya Batara Dari mana bro? dari Condet. Oke. Halo, saya Dian dari Gersik. Oh, hah? Naik bus tadi pagi ke sini dari Gresik. Jauh banget. Malam. Bus malam ya. Oke. Baik, kita akan membahas firman Tuhan. Jadi jangan kemana-mana. Seperti biasa kita akan mulai dengan cerita-cerita dulu ya, dengan kesaksian ya. Betul. Mungkin pasti takut ditunjuk duluan. Udah. Saya kan ladies first. Iya. Tarik nafas. Tapi udah urat lehernya udah tegang banget tadi. Oke, mungkin dari gue dulu ya. Oke. Puji Tuhan, kemarin kita menghabiskan hari Sabat di pantai Wah, dengan siapa aja? dengan beberapa teman-teman orang gereja. Berangkat Jumat sore, pulang jam 9 malam lah hari Sabtu, menghindari kemacetan Oh, gitu. pantai hari Pantainya Jumat, berangkat Jumat jam pulang Sabat malam. Iya, jam berapa ya berangkat? Jam 4 kali ya atau jam 3. Asik dulu. Asik, pantainya sepi banget. Dan kita cuma bertiga, 3 mobil, cuma bayar 300.000. Satu mobil 100.000 tambah listrik 50. Oh, 50. listrik apa maksudnya? Kan itu pantainya nggak ada apa-apa, Pastor. Jadi benar-benar rumput doang, nggak ada apa-apa. Aliran listriknya dari mana? Nah, dari WC ujung sono. Jadi ada yang penjaga pantainya. Jadi itu pantai komersial gitu. Pantai komersial cuman nggak ada yang datengin. Oh. Tapi gimana ya? Mungkin kayak pantai komersial tapi nggak ada fasilitas apa-apa selain WC. Nah, Sampai iya, sampai gue download aplikasi suara kota. Jadi gue tidur dengar suara mobil lewat, suara hujan di kota gitu. Pas itu gue tidur karena bosen dengar suara ombak mulu, nggak ada suara lain apa? Karena kan Raja Ampat kan kosong melompong kan, nggak ada apa-apa. dari sekarang Sekarang kangen dengar suara laut. Manusia nggak pernah puas ya. ya sesuai waktunya aja itu kan ceritanya. Tapi ya puji Tuhan lah, maksudnya ciptaan Tuhan tuh memang luar biasa ya. Memang itu lebih enak sih daripada kita ke mall mungkin. Iyalah, Ataupun ke taman, cuman taman kan kayaknya masih buatan manusia banget nih. Kalau yang lihat yang langsung gitu ya. langsung gitu kayaknya beda deh. Ya puji Tuhan lah. Air lautnya warna biru. Iya. Biru. Iya, jernih sampai ke bawah, ikannya semua kelihatan. Wah, Karena mungkin seru banget. karena mungkin corona nggak banyak yang datang, jadi nggak sekotor itu. Kayak sering kita baca berita kan kemarin yang katanya karena corona binatang pada datang ke kota, ya kayak gitu. Jernih banget. Bagus lah, udara juga kan air-airnya Iya. lebih Iya. apa ya? Enak lah. Lebih enak. Kurang polusi, terus awan Iya. Biru. berkurang, langit biru gitu. Jarang-jarang kan Jakarta langit biru. Iya. Itulah mungkin puji Tuhan ya, bisa pergi dengan selamat dan pulang dengan selamat. Mungkin next saudara kita yang baru datang. Puji Tuhan, kebetulan tadi malam tenggorokan saya agak terganggu dan agak gatel, agak batuk juga. Tapi setelah saya doakan tadi pagi,
Saya bangun dengan suara yang oke lah. Seperti sekarang. Oke, otot lagi lah. orang. Udah nggak gatal lagi, puji Tuhan. Tapi lo tadi belum ada itu loh, usulan doanya. Oh, usulan doa. Heeh. Usulan doa supaya bisa rutin pastor melihat alam at least kali sebulan bersama keluarga. Kalau belum ikut ajak ya. Nah, boleh. Kita juga sumpek di rumah terus. Iya benar. Oh iya benar. Boleh kita ajak. Usulan doa tadi apa, Bro? Oh iya, gue catat. Kesehatan. Kesehatan. Oh, sama minggu lalu anak lo baru ulang tahun pertama kan? Iya. Itu minggu lalu kan? Tanggal Atau 2 minggu lalu? 30 Juli. Ulang tahun umur setahun. 6 tahun. 6. Oh. Berarti kalau Batara kesehatan Anaknya berapa, Bro? Baru 1. Namanya siapa? Namanya Ashley. Itu cewek atau cowok? cowok lah. Cewek lah. Cewek. Ashley apa nama panjangnya, Bro? Ashley Goldelin Harianja. Golden Harianja. Oke. Ada lagi mungkin? Itu aja. Seharusnya saudara Batara datang pertemuan kita sebelumnya. Cuman karena sibuk jadi baru bisa hari ini. Ya, Thank you, Bro. Ini saudara yang paling jauh dari tengah Jawa. Yang naik bus malam. Puji Tuhan. Kemarin sempat ngeliat alam juga sama kayak Bang Ziko ke Kawah Ratu Di mana tuh ya? Gue sering denger. di Gunung Salak. Oh, Kita lewatin nggak, Pen? Enggak ya? Nggak, saya nanya teman saya yang di balik kamera. Waktu itu kayaknya kita pernah jalan ke situ, nggak inget. Oh ya, terus sorry. Puji Tuhan ya bisa ngelihat alam, seneng banget meskipun turunnya jadi capek semua, kaki semua pegel banget kan karena nggak pernah jalan jauh. Terus tiba-tiba harus jalan nge-trek gitu. Puji Tuhan bisa ngelihat ciptaan Tuhan, bisa menghirup udara segar. Kan di kawah. Tapi kan dalam perjalanan itu Oh. udara segar kan di situ. dari kaki gunung Nggak, gue mikir di kawah lu ngirup udara gunung berapi gitu kan. Iya, tapi kalau pas sampai di sana emang bau belerang sih. Tapi kan pas turunnya udah nggak kecium baunya. dari kaki gunung ke atas berapa lama perjalanan? Kemarin kita 8:30 nyampe 1:30, 4 jam. Jauh juga. Perjalanan Karena jauh. kita banyak berhentinya, Tapi Oh. nunggu kan. malam Oh. itu jalannya. Pagi, Oh pagi. 8:30 pagi. Oh, hari Sabat doang. PP Hari maksudnya. Minggu. Oh, Minggu. PP. Oh, capek banget tuh. Jadi naik berapa Naik jam di atas? berapa jam di atas, Turun. foto-foto segala macam terus turun. Itu yang nggak boleh lupa ya. Iya, yang penting foto. Yang penting lupa. Jadi momennya diabadikan. Bukan hanya menghirup udara segar tapi bisa dokumentasi. Jangan lupa dicetak. Gue pengen banget gue cetak 1. At least kadang-kadang kan. Tapi sekarang udah jarang dicetak-cetak gitu kan. Tapi kadang-kadang kayak lenyap gitu aja kan, Iya. nggak ingat. Yang penting disimpan di sosial media kan. Iya. Yang penting likes. Iya. Yang penting likes. Kalau gue sih udah target tiap pergi ke satu tempat pengennya ada 1 yang dicetak tempel di rumah. Jadi Kalau nggak hilang gitu aja. berarti Cuman dinding lo penuh dengan foto-foto tuh. belum terwujud sih, baru 2. Sekarang ini mau yang ketiga. Kalau nggak bikin itu Bang peta, terus abang tempel ini Oh, udah iya. kesini gitu kan. Iya benar juga sih. Bisa. Nanti setiap ini sudah ada jarum-jarum pinnya. Ini saya sudah kesini dengan foto-foto. Paling banyak ntar di sini di Hope Channel. Pakai kamera yang itu, yang apa namanya, yang bisa langsung cetak gitu loh. Zzz. Yang kecil-kecil itu kan? Mahal. Dan itu nggak tahan lama. Oh, dia punya Pola, ya. Ah, Lebih ini kalau cetak ke tukang cetak cuma 3.000 per lembar atau 5.000. itu berapa lama sih tahannya kalau foto yang kayak gitu? Gua ada foto dari murid gua dulu waktu ngajar. 2 tahun udah mulai pudar. Kalau di apa laminatik kayak Nggak gitu. tahu gua. Oh, itu kan lebih praktis sebenarnya kan? Iya. Cuman kan kalau salah foto kan langsung kecetak. Kalau kamera digital kan lu bisa cekrek tinggal Iya, pilih. pilih Tinggal pilih mana yang bagus. dicetak. Oke, jadi apa yang bisa didoakan? Doakan kesehatan aja supaya sehat-sehat terus bisa menghirup udara segar. Jangan nggak menghirup apa-apa ya. Iya. Kemudian kesehatan. Oke, mungkin? Oke, kalau dari saya ya banyak hal yang disyukuri. Hari Kamis kemarin sempat
dapat notifikasi email tentang melanjutkan pendidikan. Jadi waktu dapat email itu kaget juga. Beneran jadi nih. Ya jadi sekarang ini sementara menyusun mata kuliah itu yang mau diambil, nanti tinggal approval. Oh, jadi ada udah halangan, resmi mendaftar kuliah lagi. udah resmi. Puji Tuhan. Tinggal ya kedepannya gimana untuk pembayaran dan waktunya. Jadi kadang-kadang bingung juga. Kok bisa ya? Sepertinya semuanya rapid gitu kan. Nah kadang-kadang di sinilah seperti yang aku tunjukin foto tadi itu. Jangan-jangan ini Iya, terlalu cepat mengambil. keputusan, tapi takut salah. Tapi aku pikir-pikir lagi. Nggak mungkin kalau untukku, ini kan bukan hanya untuk urusan pribadi ya, tapi lebih daripada itu untuk sekalian upgrade diri dan juga menambah pengetahuan. Ya pengetahuan bukan yang pengetahuan yang untuk duniawi, tapi pengetahuan untuk pelayanan yang lebih baik lagi ke depan. Nah, jadi mungkin itu yang saya mau sisipkan di dalam doa nanti untuk lanjutan pendidikan ini. Oke. Kalau misalnya oke-oke aja, kapan mulai kuliah? 24 ini. 24? Oh, sekarang tanggal 3 ya. Berarti bulan ini udah mulai kuliah ya? Iya. Online ya? Betul. Tapi walaupun online gitu tetap mesti duduk pas jamnya kan? Nggak bisa di-play kapan aja kita mau? Iya lah, ini kan live. Online yang maksudnya gurunya ngajar, kita lewat itu. Walaupun lewat media online, tapi harus tetap duduk. Oke. Kayak di kelas biasa juga kan, kita masuk kelas duduk dengar. Ada nggak? Sekarang ada kayak bukan kuliah sih, kayak bisa di play kapan aja gitu. Ya, Kelasnya jadi rekaman. masalahnya itu kan ada copyrightnya kalau kayak gitu. Kita nggak bisa ambil untuk pribadi, apalagi mau disebarin ke orang. Ilmu itu mahal loh bro. Bener. Kalau udah Apalagi gitu bisa langsung disebarin. Iya benar sih. nanti bisa melanggar undang-undang hak cipta kan. Benar. Kecuali memang umum. Ada juga sih yang kayak gitu yang umum kan. Lanjut pendidikan. Berarti ini nanti kalau tamat jadinya apa? Master? Ya, gitu. Master. Lanjut pendidikan bahasa Indonesia apa? S2 ya? Lanjut pendidikan S2. Semoga sukses Pak Sor. Target berapa lama Pak Sor? Ya, menurut requirements itu harus 6 tahun diselesaikan. Ya jangan dong. Itu Udah maksimal 6 sayang. tahun. Iya. Anak udah SD tamat. Total kredit 38. Jadi nyicil lah sampai selesai. Total berapa? Jadi pengennya, rencana Nah, mudah-mudahan kalau nggak ada halangan maksimal 3 tahun selesai lah. maksimal 3 tahun ya. Oke. Pastor Antonius untuk kuliah lanjutan ya. Pendidikan S2. Oh ya, minggu lalu juga nggak bisa datang karena anak baru ulang tahun ya. Iya. Oh iya. Itu hari udah genap usia setahun. Ulang tahun yang pertama nggak kerasa ya. Iya, udah setahun ya. Ingat kan waktu gue datang? Jadi pernah kita datang waktu anaknya baru lahiran. Terus kita datang gempa bumi. Oh iya, benar. Oh yang tahun lalu yang Iya. Oh iya. Pas kita datang gempa bumi rumahnya. Apa karena kehadiran gue makanya jadi gempa bumi? Gue juga nggak tahu. Tapi ya, bro. Langsung turun. Udah lewat. Oke, jadi kalau dari Bro Batara kesehatan ya, Iya. supaya bisnis juga dong. Iya. Jangan lupa. Jadi kalian join jadinya. Enggak, dia ada bisnis sama istri, sama itu. Oh. Dian kesehatan juga dan pekerjaan mungkin ya. Kerja di mana dia? Di sini aja. Oh di sini. Kesehatan dan pekerjaan, pastor yang lanjut ke pendidikan ya, supaya capek sih ya, kuliah lagi ya, pasti ya kalau dipikir ya. Aku malah nunggu rindu kuliah. Nah, serius? Bener. Jadi sebenarnya masa kuliah walaupun memang ada stres-stresnya tapi kayak nantang gitu kan. Iya sih. We have something to do lah daripada nggak tahu mau ngapainnya kan lebih bengong lagi. Kalau gue ya udah minggu depan ya, disimpan untuk minggu depan Iya. atau untuk sesi berikutnya. Tunggu Oke. dia punya update ya. Iya. Oke, inilah topik-topik doa kita. Tapi mungkin ada nggak dari orang di luar kita atau ada teman kalian yang mau didoakan? Mungkin ada yang sakit atau ada yang gimana? Kalau gue mungkin orang yang nggak keberatan ya. Ada teman gue di Balikpapan, adiknya fix
tumor ganas sudah menyebar ke kelenjar getah bening dan rongga perut laki-laki. Padahal katanya hidupnya sih lumayan sehat. Cuman gue lupa nama adiknya, jadi kita mungkin doakan adiknya Debbie ya, bukan Debbie yang kemarin ya. Ini Debbie lain lagi. Adiknya Debbie IYC Pastor. Debbie siapa? Debbie IYC yang ini nih. Penonton nggak bisa ngeliat ya, tapi yang ini. Oh, Nah, Deborah. Iya. Yang si Jadi, Kevin itu kan adiknya. Kevin namanya. Oh iya. Tadi kita doakan Kevin supaya cepat sembuh. Kalian udah memang lama kenal ya? Sama Deborah? Nah. Enggak juga. Kan gue so akrab aja. Jadi, As usual ya. yoi. Demi jiwa-jiwa. Kevin supaya cepat sembuh ya. Tumor. Gue nggak tahu sih sakit ini pasti sakit banget. Kevin supaya cepat sembuh. Kalau dari lo, Prah, ada nggak mungkin Ada orang sekitar lo yang bisa dilakukan? Orang tua teman, papanya harus operasi jantung, nggak tahu mau pasang ring atau gimana, tolong didoakan lah. Nah, Boleh disebut namanya nggak mungkin? namanya boleh Wida, Pak Wida. bapaknya Wida. Oh, bapaknya Wida. Saya nggak tahu nama itunya, nama bapaknya. Bapaknya Wida yang mau operasi jantung. Iya. Wida. Oh, Wida. Itu laki ya? Wida. Perempuan. Oh. Serius lo, perempuan. Emang kenapa? Gue kira Wida laki-laki. Windy kan? Nama panjangnya ada sih. Ribut lah. Tapi panggilannya. Panggil aja Wida. Panggilannya Iya. Wida. Iya, biasanya. Iya sih. Oke. Berarti bapaknya Wida yang mau operasi jantung, Kevin supaya cepat sembuh dari tumor. Kalau dari Dian, mungkin ada teman atau sahabat yang bisa kita doakan? Saat ini belum sih. Oh ya. Gitu. Mungkin untuk besok-besok ada. Oke. Kalau Pastor, gimana? Mungkin ada jemaat yang sakit. Ya. Kalau anggota jemaat sih ada keluarga yang mereka udah 7 tahun katanya nikah, tapi belum dikaruniai anak. Didoakanlah ini keluarga. Ini juga keluarga yang kami doakan 1 minggu ini. Keluarga Chris Kapitan. Apa namanya? Chris Kapitan. Chris Kapitan. Jadi keluarganya didoakan. Keluarga Chris Kapitan. Oke. Ya pasti itu masuk dari sebagai selain doa mereka juga untuk 1 minggu ini didoakan. Iya. Supaya cepat-cepat mempunyai keturunan ya. Oke. Nanti mungkin kita doakan selesai habis pelajaran kita, Pastor ya. Oke, save aja dulu. Oke, mungkin kita bisa buat pemirsa yang di rumah ya, kalau misalnya ada permohonan doa mungkin bisa di WhatsApp juga ke Hope Channel, mungkin nggak tahu nomornya, saya sendiri sih nggak tahu ya. Tapi nanti mungkin ada nomornya setelah Di layar kaca. di layar kaca, di bawah sini, di atas sini, pinggir sini, saya nggak tahu lah. Cuma nanti ada. Tapi kita percaya dengan kuasa doa, makanya itu kita selalu mendoakan. Oke, sekarang mari kita lanjut ke pembahasan Alkitab kita. Karena selain kita berdoa, berbicara kepada Tuhan, kita tentu ingin mendengar Tuhan yang berbicara kepada kita. Dan Tuhan bisa berbicara, salah satu medianya adalah melalui firman-Nya. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari minggu sebelumnya. Minggu sebelumnya kan kita bahas Yohanes 6 nih. Sekarang kita akan membahas Yohanes 7. Oke, Yohanes 7. Semuanya udah buka ya, Yohanes 7. Kita akan buka Yohanes 7 ayat 37 sampai 52. Yohanes 7 ayat 37 sampai 52. Satu orang 2 ayat aja ya. Iya. Oke, akan gue mulai muter begini aja ya. Oke, air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea."
karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Berapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tinggal mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Mungkin langsung aja, Pastor. Oke, jadi ini sedikit konsep dari pelajaran yang baru kita baca. Judul-judulnya ini sangat bagus. Perikop yang tadi kita baca pertama itu ayat 37 sampai 44 berbicara tentang air sumber hidup, ya kan? Dan ini dengan jelas dikatakan situ ayat 38, dong siapa percaya kepadaku seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kuncinya di ayat 39 dikatakan yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi saya akan tekankan hanya 2 poin. Di sini poin yang pertama adalah Roh Kudus belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Pertanyaannya kapan Yesus dimuliakan? Saat naik ke surga. Naik salib. Disalib. Kemudian saat naik ke surga. ya naik ke surga. Betul udah naik ke surga tapi masih ya udah tipis itu. Ada lagi dikit lagi. Ada satu peristiwa. Ini kita bicarakan peristiwa. Nah, tentu sesudah ini ya, bukan sebelum, sesudah. Ada peristiwa di mana roh itu betul-betul dirasakan oleh mereka yang kepadanya Tuhan sudah katakan. Saat mereka berdoa di ruangan atas. Iya, apa nama peristiwa itu? Hari Pentakosta. Iya, hari Pentakosta. Perhatikan, katanya di sini ayat 39 tadi, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, pertanyaannya, Yesus dimuliakan bagaimana sih? Ini pertanyaan selanjutnya. Ditinggikan. Nah, betul. Jadi dalam hal bagaimana? Apa sih yang terjadi pada hari itu, hari Pentakosta itu, sampai Yesus benar-benar mencurahkan rohnya, sampai banyak orang menerima kuasa Roh Kudus dan Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang yang dibaptis pada hari itu. Kenapa kira-kira? Apa ada satu peristiwa yang sangat luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya? Yesus diurapi Oke, udah bagus. Diurapi sebagai apa? sebagai imam besar. Iya, itu dia. Yesus diurapi sebagai imam besar, dan mulai saat itulah dia memulai pelayanannya sebagai seorang imam besar di bilik maha suci, bukan di dunia, tetapi di surga. Bukan buatan tangan manusia, tapi tangan Tuhan sendiri. Nah, poin yang mau ditekankan di sini adalah sebenarnya hari itu adalah hari perayaan. Hari perayaan di mana Yesus mulai pelayanannya sebagai seorang imam besar. Nah, jauh sebelum itu Yesus sudah bilang di sini. Jadi kalau ada orang bertanya apakah sebelumnya belum ada Roh Kudus? Sudah ada. Tapi dicurahkan dengan secara melimpah, belum pada saat itu. Nah, itu yang gue mau nanya kan, karena memang sebelum-sebelumnya kan udah banyak lah. Tuhan juga sudah mencurahkan roh. Terus di perjanjian lama juga Tuhan mencurahkan roh. Maksudnya apa bedanya? Kok kayaknya spesial banget yang Kisah Para Rasul ini dibanding dengan pencurahan roh yang sebelum-sebelumnya gitu. Ya. Apa yang bikinnya beda gitu? Yang bikinnya beda itu ibaratnya kalau hujan, itu yang terjadi di masa lalu itu hanya gerimis. Sedangkan yang terjadi pada hari Pentakosta itu memang hujan lebat. Jadi bisa ya bedakan. Yang gerimis yang hanya dikit-dikit aja dengan hujan yang memang lebat. Itu perbedaannya, bro. Sama saja waktu Yesus sudah bangkit, kita bisa baca nanti di Yohanes pasal 20 ketika Yesus menghembuskan roh kepada murid-muridnya.
sebelum hari Pentakosta itu malah. Iya. Nah itu bisa baca di kisah 20 tuh. Kisah 20 ayat 22. Ya, jelas banget. Kisah 20 22 dia katakan, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya kan? Ini kan sebelum hari Pentakosta. Kisah 20. Yohanes. Oh, iya, Nas. pantesan gue. Langsung beda. Yohanes Kira dalam 20. kita beda. Tadi ceritanya kan kisah-kisah. Kirain aliran beda. Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 22. Oh iya, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Iya. Jadi inilah sprinkle of the Holy Spirit yang langsung Yesus berikan kepada murid-murid itu. Bahkan sebelum hari Pentakosta. Oke, sekarang poin yang kedua dan yang terakhir untuk konsep sebelum kita lanjutkan ke diskusi. Di Yohanes pasal 7 ini ketika Yesus dibela oleh Nikodemus mulai dari ayat 45 sampai 52. Poin yang dia menekankan di sini adalah ini yang paling menarik ya menurut saya, ayat 46. Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Pertanyaannya, kenapa? Penuh kuasa. Ya, kuasa yang dari mana? Yang baru saja kita bahas tadi kan? Dari Roh Kudus. Iya, itu dia. Oh. Jadi, kalau memang seseorang berbicara dan dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan berbicara tidak seperti orang pada umumnya bicara. Dalam artian ada kuasa ilahi di dalam orang itu, sehingga apa yang dia sampaikan itu betul-betul memenuhi kebutuhan para pendengar yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah itu mengapa begitu penting untuk kita memiliki hal yang ini. Namun yang penekanan yang sesungguhnya ini ada di Nikodemus sebenarnya. Nikodemus seperti kita ketahui dia adalah juga seorang bagian dari para ahli-ahli apa di sini? Ahli Orang-orang Farisi ya. Farisi. Dan mereka ini masuk di golongan Sanhedrin. Ya, Sanhedrin 70 orang, 70 atau 77, saya udah lupa jumlah mereka. Tapi mereka ini yang dituakan di Israel dan mereka lah yang mengatur segala yang berkaitan dengan keagamaan. Makanya dibilang ayat 51, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya. Namun mayoritas mengatakan tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Apakah kalian juga sudah disesatkan oleh orang itu? Nah, inilah kondisi di mana kadang-kadang kebencian lebih mendominasi dibanding akal sehat. Ya, saya ulangi ya. Kadang suka gitu sih, Pak. Mungkin kalian pernah ngalamin ya, ngelihat orang khotbah atau ngomong, tapi karena udah sensi sama orang ya, udah langsung malas dengerin. Padahal pekabarannya bagus. Iya. Baik buat kita. Oh, gue tahu nih orang nih begini nih gitu. Kadang-kadang mungkin nggak sih mereka gitu juga sama Yesus. Padahal pekabarannya kan oke gitu ya, mau dari sudut mana tuh. Mereka udah sensi aja karena dia udah banyak muridnya, banyak pengikut. Iya, jadi kalau di dalam diri manusia itu masih ada kecintaan diri dan tidak mau tersaingi, ada reputasi yang dipertahankan, itulah yang membuat mereka dibutakan oleh keadaan dunia. 1 Yohanes 2 ayat 16 mengatakan, yang berasal dari dunia itu adalah keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Dan itu sebenarnya tidak membuat seseorang itu lebih dekat kepada Tuhan, itu malah membuat seseorang itu jauh dari Tuhan. Dan seperti ini, Yesus yang adalah Tuhan datang kepada mereka, mereka nggak mau terima. Mungkin juga saya seperti itu, karena sibuk dengan urusan dunia saya, sehingga ketika Yesus sudah datang dan saya sudah dibawa lebih dekat kepadanya, saya malah bukan menyukai Yesus. Di sini dia malah membenci Yesus, bahkan merasa Yesus itu sebagai saingan. Yesus tidak pernah menjadikan dirinya di posisi di mana dia mau bersaing dengan dunia. Bahkan ketika dia mau dijadikan raja, apa dia bilang? Dia malah datang bukan mau jadi raja. Iya. Dia nggak mau datang untuk jadi raja. Waktu itu ya yang 5.000 orang dia mau jadiin raja, dia malah menyingkir. Iya. Nah, jadi Nikodemus ini juga lah orang yang sama yang datang malam-malam. Bisa baca di Yohanes pasal 3, dia datang malam-malam hanya untuk bertanya, dan karena malunya jadi dia datang malam-malam. Kepadanya Yesus berkata, kalau kamu tidak lahir dari air dan roh, kamu tidak akan masuk surga. Jadi poin yang ditekankan di sini,
ternyata Nikodemus sudah mengalami yang namanya pertobatan kecil-kecilan. Dia belum benar-benar mau reveal, mengungkapkan dia punya pertobatan kepada banyak orang karena masih pada posisi di mana terjepit. Tapi kita tahu di akhir cerita ini, ketika Yesus sudah disalibkan, siapa yang pergi untuk meminta mayat Yesus supaya bisa dikuburkan? Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea. Jadi itulah, pertobatan itu juga proses, nggak langsung jadi. Oke, mungkin itu. Ada yang mau bertanya, mungkin mau menambahkan apa yang kurang, silakan. Mungkin gue mau bertanya, Pastor, kalau kita balik ke poin pertama yang air sumber hidup. Apa kira-kira manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari? Gitu loh, maksudnya kan kita sering tahu nih. Contohnya, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itulah roh dan seterusnya. Tapi manfaatnya buat kehidupan gue sehari-hari apa gitu, Pastor? Karena banyak orang bilang, bukan banyak orang ya, mungkin kita semua pernah ngerasain di mana Tuhan saya minta Roh Kudus atau Tuhan tolong ini, tolong itu, tapi kayak nggak ada pergerakan, nggak ada ini, atau mungkin kita sudah mendoakan seseorang tapi sepertinya nggak ada perubahan, nggak ada, atau mungkin yang sakit-sakit kan. Padahal katanya kalau haus datang kepadaku dan minum gitu. Oke, silakanlah. Gimana? Aku udah banyak ngomong dari tadi. Saya pas dulu. Nggak tanggapi aja. Iya, gimana, Pra? Mungkin kalau menurut saya pribadi ya, artinya ada kepuasan tersendiri lah dalam dirinya. Jadi dia merasa nggak kurang apa-apa sih. Itu jadi ketika dibilang tadi air hidup yang mengalir, artinya ya orang itu cukup puas dengan apa yang dia miliki gitu, nggak merasa saya butuh ini butuh itu sih pendapat saya pribadi ya. Jadi ada kepuasan, terus rasa cukup lah ya gitu, nggak pengen yang lain. Seperti itu sih, dengan adanya Yesus dalam dirinya, seperti itulah. Soalnya kan barang siapa haus, ini kan Yesus sudah ngomong kan, kesaksian Yesus mengenai dirinya sebelumnya. Terus akhirnya dia bilang, barang siapa haus, hendaklah ia datang kepadaku dan minum. Mungkin dia nggak benar-benar datang, Bang. Mungkin nggak benar-benar datang. Iya, jadi cuma kayak formalitas kita berdoa, minta pertolongan, tapi kita nggak benar-benar sepenuhnya menyerahkan itu kepada Tuhan gitu. Dan mungkin juga Tuhan punya waktu yang indah lah gitu buat menjawab doa yang sudah kita sampaikan. Mungkin itu tadi yang dia bilang ya, nggak ada rohnya. Iya. Jadi mintanya kayak ya udah minta doang gitu, nggak benar-benar percaya, nggak greget, kurang greget. Terus yang berikutnya, kadang gue suka mikir gitu, ini dalam kita sehari-hari ini di kantor, kerja, bisnis. Kalau ini kan emang pendeta lah istilahnya kan. Kalau gue pengangguran, ini kerja di kantor. Maksudnya, gue beneran kepikiran sih, guna Roh Kudus itu apa gitu dalam kerja. Contoh kayak ini bisnismen, gimana Roh Kudus bisa bekerja gitu. Karena kan tiap hari dia nyari duit, ngomongin duit, meeting. Apa tiba-tiba pas meeting, oke, sebelum meeting, saudara-saudara, mari kita berdoa. Kan? Nggak gitu juga ya? Nah iya, makanya gitu. Dalam benar-benar praktek real sehari-hari gitu. Praktek realnya kalau yang saya pelajari ya, mungkin kakaknya nggak melakukan hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri gitu. Ya nggak sih, pendeta? Boleh sih menguntungkan diri, cuma nggak. Nah jawabannya aja udah boleh sih nguntungin diri. Tapi mungkin lebih ke nggak mencari keuntungan dengan praktek-praktek yang salah ya, mungkin ya. Itu maksudnya. Iya, atau mungkin dengan tidak memberatkan orang gitu kan. Ya maksudnya boleh aja, namanya juga kita kan usaha ya untuk cari untung, tapi kan maksudnya apakah kita memberatkan orang lain gitu kan. Sesuai aturan lah, seperti itu mungkin. Kalau dari lo gimana? Lo kan ya memang lo kerja di sini. Oh jangan yang enak. Tapi maksudnya gimana kalau benar-benar ya Roh Kudus itu bekerja? Apa lo megang kamera lebih bagus gitu dengan ada Roh Kudus? Iyalah, pasti diberi hikmat. Gitu pasti kan. diberi hikmat. Iya.
kalau Roh Kudus ada, kalau kita nggak dikasih Roh Kudus berarti kan kita kerja ya asal-asal gitu. Kita kerja ya pegang kamera gitu. Oke, kalau gitu ini mungkin agak menantang. Kalau gitu kenapa banyak orang sepertinya bisa kerja dengan oke, tapi mereka nggak ada Roh Kudus di luar sana? Iya. Gimana tuh, Pastor? Ya, jadi sebenarnya pertanyaan lo ini apa namanya pertanyaan aplikatif. Iya. Ya. Jadi berbicara tentang fungsi di sini kan dia bilang seperti air. Tahu nggak kalau tubuh kita ini lebih dari 70% itu air? Apa artinya? Kita sangat butuh air itu. Meskipun kita bilang, oh enggak. Coba deh lo, enggak minum 1 hari. Bisa nggak lo? Haus pasti. Enggak, kan? Bisa. Mungkin bisa, tapi ya akan dehidrasi dan berujung bisa-bisa sakit nantinya. Jadi demikian juga dengan sebenarnya kebutuhan kita akan roh. Ini bukan makanan fisik, tetapi makanan rohani. Ya, jadi kebutuhan kita akan Roh Kudus ini adalah makanan spiritual kita. Dan ketika Yesus datang Yesus katakan bahwa baiklah ya datang kepadaku dan minum. Kalau kita baca di ayat yang lain Matius 11:28 dia katakan marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi poin yang dia mau tekankan di sini adalah di dalam Yesus kita mendapatkan segalanya. Kita dapatkan air hidup, kita dapatkan roti hidup yang merupakan kebutuhan dari kita punya kerohanian. Itulah sebabnya mengapa setiap hari kita tidak boleh menghilangkan waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan dan datang kepada Yesus melalui doa. Kenapa? Ibaratnya kalau kita nggak sarapan pagi, rasa apa? Lapar. Kira-kira kalian akan skip makan siang? Enggak ya. Barusan gue pesen 2. Makanya. Jadi kita akan berusaha untuk bisa makan pada hari itu kan. Jadi kalau boleh kita usahakan juga saat kita merenungkan firman Tuhan itu, kehidupan kerohanian kita ada saja waktu yang kita gunakan. Kalian makan 1 hari berapa menit? Ya untuk sarapan. Pelan-pelan lah. Ya, yang 15 lah ya. 15-20 menit lah ya. 15-20 menit. Kira-kira kalau merenungkan firman Tuhan dengan doa bisa nggak selama itu? Bisa ya? Harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Makan aja bisa sampai 1 jam ya kan? Tapi kadang kalau baca firman sendiri kayak udahlah 1 ayat aja kayak gitu. 1 ayat terus mau. Iya, jadi ibaratnya hanya makan kue doang. Atau malah kadang kenyang kan? Karena udah sebanyak video-video ini, jadi kita cuma dengar sambil tidur gitu, mendengar firman. Ya bagus juga, tapi kita kan hanya mendengar. Ininya kurang bekerja kan? Iya. Nah, memang beda kalau kita baca dan kita coba renungkan dan kita ambil aplikasi apa yang kita melakukan hari ini, itu akan berbeda dengan hanya dengar. Dengan nyelidiki sendiri. Iya, karena kebenaran itu kita dapatkan sendiri, bukan satu yang disuapin ke kita. Kalau kita hanya dengarkan itu seperti disuapin. Dan itu sebenarnya menggambarkan kondisi kerohanian yang masih seperti apa yang kalau masih disuapin. Wah, berarti lo kondisi kerohanian lo masih kurang. Masih bayi. Ya beda kan kalau udah dewasa makan sendiri kan. Ya mungkin seperti itulah analogisnya. Nah, untuk menjawab yang selanjutnya tentang ini, sebenarnya dari buah roh lah kita perlu mengetahui bahwa kita memang ada di jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa itu buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini adalah karakter sebenarnya. Ini dibutuhkan di mana saja kita berada di dunia ini. Mau di pemerintahan, mau di pengusahaan, mau di pelayanan firman Tuhan, mau di mana saja Anda berada, karakter ini adalah karakter plus. Iya, karena benar. Lawan kasih adalah kebencian. Tentu tidak ada orang yang senang bila Anda bekerja dengan kebencian. Ya, kalau Anda bekerja tidak dengan sukacita, mukanya cemberut terus, gimana kira-kira? Ya kan? Jadi bukan sekedar hanya technical skill ya? Iya, bukan. Jadi kalau yang berbicara technical skill itu, ya mereka punya skill, tapi tidak dengan seperti yang maksudnya memiliki karakter plus gitu. Ya, jadi Roh Kudus ini menolong kita untuk memiliki hidup pada titik kelimpahannya.
Mungkin itu yang saya bisa bagikan. Oke. Thank you. Gimana kalau Saudara Dian? Nanya dong, jangan nggak nanya. Batara juga. Gimana Pak, kalau dari lo? Apa yang mau saya tanya ini ya, tunggu. Tapi ini memang kalau misalnya Yesus, misalnya dia nggak meninggal cepat, mungkin lebih banyak yang bisa, ya itu soalnya di sini orang udah mulai bimbang gitu kan, ikut dia nggak gitu kan. Jadi seandainya ministrinya lebih lama lagi, mungkin banyak orang Farisi ini bisa dimenangkan kali. Atau mungkin akhirnya dimenangkan oleh murid-muridnya kali ya, Petrus, Andreas, dan para lain-lain. rasul kan banyak orang-orang ini ahli Taurat dan orang Farisi yang akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan mereka dan dibaptis. Jadi Yesus itu bukan orang yang datang untuk mempertahankan dinasti kekuasaannya, atau apalagi bahasanya itu. Iya benar, dinasti kekuasaan. Kayak ada bahasa yang apa itu? Aku lupa lagi. Monarki. Oh, oke. Ya kan? Monarki. Jadi ibaratnya kerajaan, habis dia jadi raja, kalau nggak anaknya, cucunya dan seterusnya. Yesus nggak begitu. Makanya Yesus juga nggak memilih untuk punya anak. Iya kan? Panjang ceritanya nanti. Sampai sekarang jadi ada anaknya Yesus. Kayak sekarang masih ada perkumpulan keturunan Daud. Ya, itu ada. Tapi yang maksudnya biological son of Jesus, or biological daughter of Jesus, kan nggak ada. Walaupun sempat beredar tuh kan film itu, yang mengatakan dia anaknya Yesus. Tapi ya kita mengerti bahwa Yesus tahu apa yang dia buat, apa tujuan utamanya ke dunia ini, dan dia tidak pernah sedetik pun hilang dari fokus misinya datang ke dunia ini. Semua itu oleh karena kedekatan kepada Bapa dan Roh Kudus yang terus menuntun dia. Dan yang indahnya adalah Yesus katakan di Matius 8 ayat 18, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Dengan kata lain, kita juga boleh memiliki berkat yang sama. Oke. Di sini ada yang menarik nih, aku baru dapet nih. Ya, Jadi ketika di ayat 45 ya, ketika penjaga-penjaga itu datang kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, dan nggak bawa Yesus ya. Terus orang-orang Farisi ini bilang, kenapa kalian nggak bawa gitu kan? Kenapa kalian nggak bawa? Terus orang-orang itu bilang, orang penjaga-penjaga itu bilang, kami belum pernah mendengar orang berbicara seperti itu, gitu kan? Terus orang-orang Farisi ini bilang, emang ada di antara ada pemimpin-pemimpin yang percaya gitu kan? Jadi ya kadang mereka mungkin dia anggap ya kalian kan hanya penjaga nggak tahu apa lah ya kan. Terus emang ada orang pemimpin yang percaya. Terus tiba-tiba Nikodemus datang kan, dia bilang, iya, apakah hukum Taurat boleh menghukum seseorang sebelum didengarkan gitu kan? Padahal Nikodemus kan termasuk orang yang pemimpin lah, iya kan? Jadi sebenarnya harusnya nggak ada alasan. Tadi kan mereka nanya, ya kan? Ada nggak pemimpin yang percaya gitu? Kalau kalian kan menjaga gitu. Tapi Nikodemus ngomong pun dia kan termasuk orang elit juga lah ya. Betul. Harusnya mereka consider dong harusnya, ya kan? Ini Nikodemus loh, bukan orang biasa, bukan kayak penjaga-penjaga itu. Tapi mereka malah menjawab apa? Apa engkau juga orang Galilea? Jadi emang ngeles sepertinya, gimana Pak? Kayak nyindir ya. Emang lo satu kampung sama dia, makanya percaya sama dia. Ada aja pertanyaan terus gitu kan? Iya kan? Iya, jadi seperti yang saya katakan tadi, ketika kebencian dan merasa reputasinya terancam, sebenarnya inilah yang mereka ini, kalau mau dipermudah pengertiannya, mereka tidak dikuasai oleh Roh Kudus, tapi roh yang lain. Kalau saya katakan roh yang lain itu bisa roh halus, bisa roh setan, roh apalah gitu, roh kudus. yang tidak sama sejalan sealiran dengan roh Tuhan. Dan memang kita sementara berada di dalam pertentangan besar saat ini, di mana saat ini pun pikiran kita itu menjadi medan perang. Medan perang di mana ada dua pilihan selalu. Hari ini saja kita kan bisa milih mau datang ke sini atau enggak. Mau belajar firman Tuhan enggak? Apakah saya mau berada di pihak Tuhan atau enggak? Nah, kebetulan mereka ini, ahli Taurat ini berada di posisi melawan Tuhan.
walaupun mereka ini orang-orang yang sebenarnya dikenal sebagai orang religius secara tampilan luar, tetapi sesungguhnya di dalam mereka, menurut pelajaran ini ya, bukan menurut saya, mereka tidak menghidupkan kebenaran yang mereka bangga-banggakannya itu apa? Hukum Taurat. Sini kan hukum Taurat yang mereka tinggi-tinggikan, tapi ternyata mereka pun banyak yang dipangkas-pangkas sesuai dengan Maunya mereka. Maunya mereka. Jadi ya poinnya adalah bila kita memang mau jadi penurut, jangan cuma satu yang dituruti, yang 9 enggak, ataupun sebaliknya. Kita harus ikuti semuanya, dan memang hanya Roh Kudus yang akan menguatkan kita, memampukan kita untuk menjadi penurut yang benar. Boleh nggak kita simpulkan kira-kira kalau orang yang nggak punya Roh Kudus jadi berpikirnya nggak logis? Iya, karena diisi dengan hal yang nggak logis. Tapi menurut mereka itu logis. Iya. Ya, menurut mereka itu kan logis kan. Ya, jadi contoh simpel dulu, aku kan nggak tahu kalau makan makanan haram itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makan aja, nggak pusing kan? Tapi kan Karena menurut lo itu nggak tahu. logis. Ciptaan Tuhan Iya, ya kan. karena dari nenek moyang gua kan udah makan. Jadi aku kesannya ikut-ikutan, tapi nggak tahu apakah ini baik untuk saya. Nah, jadi mereka ini juga seperti itu sebenarnya, ikut apa kata yang dulu-dulu gitu. Tidak mendasarkan iman percaya mereka pada fondasi yang mereka tahu ini benar, jelas, dan nyata. Dan fondasi iman kita adalah firman Tuhan. Tapi ngomong soal fondasi, gue jadi baca ini jadi apa ya? Memang menekankan kenapa kita mesti baca sendiri, bukan dengar khotbah. Dengar khotbah sih bagus, atau baca apa istilahnya, saat teduh. Karena itu kan orang nulis kan satu ayat doang di atas, baru bawahnya pemaparan dia. Kayak kita disuapin. Kenapa bahayanya dibanding nggak baca firman dan dengan Roh Kudus? Mungkin gue udah pernah bilang ya, dari zaman dulu kita lihat setiap orang yang diutus Tuhan selalu dibilang orang yang salah. Nabi-nabi datang memperingatkan, enggak, lu yang salah, kita yang bener. Kan semua nabi dibilang kayak gitu kan. Samuel dibilang dia yang salah. Nabi Hagai, semua dibilang mereka yang salah. Sampai Yesus datang dibilang Yesus yang salah. Kita maju ke sekarang, John Huss yang datang dibilang dia yang salah. Martin Luther datang dibilang dia yang salah. Ellen G. White datang orang bilang dia yang salah. Mayoritas selalu membilang, oh itu ajarannya sesat gitu loh. Padahal semua bacaannya sumbernya sini gitu loh. Makanya maksudnya mengingatkan bahwa ya harus baca sendiri gitu loh. Kalau kita ikut-ikutan orang, ya anggaplah Elia datang misalnya. Kita di zaman dulu, Elia datang kita hanya ikut-ikutan. Oh itu nabi, gara-gara Elia tuh kita semua kelaparan, kita semua musibah. Padahal kalau kita selidikin, kita lihat sejarah bangsa kita, oh enggak, kita yang dari dulu ninggalin Tuhan. Tapi ya memang itulah kondisi di mana kondisi Laodikia kan, som-som kukuh. Padas enggak, ingin enggak, tetapi mau tetap hidup dan menganggap diri, oh saya kaya, saya berpakaian bagus, dan saya bisa melihat dengan terang benderang. Tapi Tuhan bilang enggak, kamu miskin, kamu buta, dan kamu telanjang. Ya manusia itu susah melihat mengakui kalau dirinya salah gitu ya. Iya. Sampai tiba di satu titik di mana tidak ada lagi bisa nulis. Karena kan untuk menerima Injil atau kabar baik itu kan harus tahu kabar buruk dulu gitu kan. Kabar buruknya gue salah. Ya, gue salah. Orang nggak mau mengakui gitu kan. Jadi susah gitu menerima kabar baik. Tapi itu pun ada prosesnya. Seperti Nikodemus kan denial dia pertama. Dia nggak bilang apa. Masa sih bisa seorang yang sudah lahir tua itu bisa masih kembali ke dalam rahim ibunya? Tapi ya dengan ada proses, itu semua butuh proses. Dan tidak hanya semalam, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Itu proses seumur hidup. Gitu bro. Kadang-kadang kita mikir kan, mana tahu sekarang nih ada misalnya pendeta atau pembicara atau siapa yang kita ngomong, yang dia ngomong, tapi kita nganggapnya enggak lah, apaan itu gitu. Padahal harusnya kita cross check lagi kitab suci apakah dia benar atau enggak. Kita terlalu cepat nganggap enggak lah. Tahu-tahu mana tahu dia yang benar kan, kejadian kayak gini lagi kan, atau kayak Martin Luther, tahu-tahu dia yang benar gitu. Karena biasanya kita berpikir segala sesuatu yang baru itu pasti salah biasanya. Padahal enggak semua yang baru itu salah. Iya, tapi intinya kita tahu lah prinsipnya. Iya, prinsip. Kadang-kadang orang lari terlalu jauh karena nggak tahu prinsipnya. Iya, betul. Ibaratnya mobil, kalau dia bahan bakarnya bensin, lo isiin solar atau minyak tanah, nggak jalan kan? Iya. Itu prinsip kan? Nggak boleh isi minyak tanah,
nggak boleh isi solar. Lo isi solar ya, kalau mungkin bisa jalan lah nggak lama, tapi jadinya rusak kan. Jadi ya memang prinsip itu nggak bisa ditawar. Iya. Yang lain mungkin mereka bisa tawar menawar, tetapi yang namanya prinsip, kayak matahari terbit di barat, terbit di timur, terbenam di barat, itu kan nggak bisa Situ-situ dirubah. doang. Iya. Jadi demikian juga hidup kita itu sebenarnya ada prinsip yang tidak akan bisa disangkal oleh siapapun itu. Dan Yesus datang kepada mereka untuk kasih tahu itu, inilah prinsipnya. Tapi mereka kan, saya lebih senang dengan keadaan saya. Tapi kita juga harus ingat, di antara 100% itu mungkin lebih banyak juga yang bertobat. Ya kan? Iya. Mungkin atas 50% bertobat. Dan kita tahu setelah Yesus terangkat ke surga, masih banyak juga orang yang menerima kebenaran itu kan. Bahkan Yerusalem itu jadi basis Iya. Iya. di mana Orang kebenaran yang itu dimulai. Iya. So, momennya tidak di situ aja. Kita harus mampu melihat jauh ke depan. Enggak pada saat di mana mereka denial itu aja. Iya, Tapi benar-benar. ada juga peristiwa di mana mereka akhirnya menerima. Mungkin kita ke aplikasi, bukan aplikasi ya, komitmen kali ya, komitmen masing-masing. Coba kalau dari gua sih setelah pemaparan tadi, gua di ayat 37 lah. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Memang kadang bukan kadang ya masih suka bolong-bolong lah baca Alkitab pagi. Padahal ya itulah tadi, kalau nggak minum ya, bukan minum air putih malah minum yang lain, kita kira itu menyegarkan, ternyata nggak bikin seger sebenarnya, seger sementara doang. Jadi ya kalau gue sih akan lebih lebih fokus lagi lah untuk bangun pagi, dan kadang-kadang alarm udah bunyi tapi dimatiin lagi. Sering banget kayak Iya, gitu. Jadi ya mungkin kalau komitmen gue ya akan lebih bangun pagi lah untuk membaca Alkitab ini dan benar menyelidiki. Kadang tergoda memang dengar khotbah aja biar enak santai. Ya bagus juga sih, nggak salah. Cuman kan menggali sendiri itu lebih. Iya. Kalau dari lo gimana bro? Kira-kira apa aplikasi yang bisa lo ambil? Aplikasi yang gue suka, lebih nggak di ayat 51 ya. Gue mau mencoba nggak mau langsung terlalu cepat menyimpulkan gitu kan, tanpa mendengar seseorang terlebih dahulu gitu. Bukan berarti kita mengorbankan prinsip, tapi kadang-kadang ya mungkin nggak semua yang baru itu kan salah gitu kan. Betul. Ya kita harus dengarkan dulu, jangan langsung main simpulkan, oh ini begini gitu, Iya. salah lu gitu. Nggak begitu juga ya kan. Kita dengarkan dulu, siapa tahu mungkin ada poin yang benar gitu kan. Iya. Ya itu sih. Soal dua sisi dari Iya. setiap cerita ya. Iya. Jadi Dian gimana ya? Kalau aku di ayat sama kayak 37 sama 45 ini kayaknya harusnya nyambung ya. Jadi ketika kita datang kepada Yesus sebagai sumber hidup, air sumber hidup kita, maka kita akan mempunyai kuasa tadi yang telah dibahas sepanjang sesi ini. Dibilang kan bahwa belum pernah seorang manusia berkata seperti itu yang dipunyai oleh Roh Kudus. Jadi komitmennya ya sama kayak Bang Ziko. Meskipun tiap hari dengerin firman, ya tiap hari bahkan Iya kan lo kerja di sini. ya, dengerin firman, tapi harus benar-benar kita mencari Cari sendiri sendiri. dan minum sendiri gitu, enggak yang disuapin, yang diminumin gitu. Karena kalau gue sih pribadi ngelihatnya, contohnya di Sasana Tinju deh. Ada atlet, dia jadi kerjaannya ngajarin orang. Ngajarin orang. Dia sendiri nggak pernah latihan. Jadinya kan, iya. kayak gitu kan. Kita kan kebanyakan mungkin megang-megang kamera, megang ini. Kayaknya sih gue tahu ya mengenai firman, tapi ternyata enggak gitu. Ya atlet juga gitu kan, dia cuma ngajarin, pas disuruh tanding, keder juga. Ternyata dia kebanyakan ngasih tahu orang doang, dia sendiri nggak pernah ngelatih. Gitu Jadi sih. bukan hanya ngomong doang ya, Iya, hidupkan juga apa yang hidupkan juga. diomongkan. Itu yang susah. Ya, Dengan Roh memang Kudus. susah, tapi ya Dengan memang Roh Kudus. dengan pertolongan Tuhan dan penyerahan Tuhan memampukan. Amin. Oke. Baik, kita akan mendoakan firman yang kita baca. Mungkin gua akan tutup dengan doa. Habis itu pastor doa tutup ya. Gua akan mendoakan ini semua baru pastornya. Oke. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan telah berikan kepada kami hari ini.
dari pembahasan ini ya Tuhan di Yohanes 7. Tolonglah kami Tuhan dengan komitmen kami masing-masing di sini yang ingin lebih rajin membaca Alkitab, menggali firman, yang ingin tidak cepat mengambil kesimpulan, yang ingin mempunyai buah-buah roh Tuhan. Tolonglah agar firman yang kami baca ini benar-benar hanya nggak menjadi teori-teori aja buat diri kami, tetapi kami benar-benar bisa mempraktekannya di dalam kehidupan bekerja, kehidupan berumah tangga, dan dimanapun kami berada ya Tuhan. Agar kami bisa bekerja bukan hanya dengan skill kami yang ada, tetapi dengan buah-buah roh Tuhan yang muncul dalam setiap pekerjaan kami ya Tuhan. Tuhan, kami membawa di sini beberapa permohonan doa yang sudah diucapkan tadi ya Tuhan. Kami berdoa untuk teman kami Batara, untuk kesehatannya. Kami mengucap syukur Tuhan sudah menyembuhkan dia dari tenggorokan yang tidak baik dari kemarin. Kami juga berdoa untuk usaha tangan dari Batara ini ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, berikan dia hikmat, rezeki, dan segala urusan kepada klien dan kepada pihak-pihak yang lain. Tuhan bisa mudahkan agar kiranya segala usaha tangannya bisa berlangsung dengan lancar. Kami juga berdoa buat temannya Batara, Wida, yang orang tuanya akan operasi jantung ya Tuhan. Tuhan, kami mohon agar kiranya Tuhan mau memberkati papanya Wida agar segala operasi bisa berjalan dengan lancar. Tuhan bisa memberikan dia kekuatan dan bisa berserta dengan dokter yang melakukan prosedur sehingga bapaknya Wida bisa kembali sehat seperti sedia kala ya Tuhan. Kami berdoa untuk teman kami Kevin Tuhan yang di Balikpapan yang sedang sakit ya Tuhan, yang ada tumornya. Tuhan, walaupun ini tumor sudah menyebar dan sudah kelihatannya susah ya Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan dan kami yakin Tuhan bisa menyembuhkan. Kami percaya Tuhan bisa bekerja walaupun orang sudah mikirnya ini sudah nggak mungkin, tetapi kami percaya Tuhan masih bisa menyembuhkan. Tolonglah sembuhkan teman kami Kevin ini ya Tuhan. Tolonglah beserta dengan keluarganya yang merawat dia agar mereka tetap bisa merawat dengan sukacita dan tetap berserah kepada Tuhan. Kami berdoa buat teman kami, Dian, agar dia bisa tetap lebih sehat ya Tuhan. Tolonglah berkati pekerjaannya, agar dia bisa selalu bekerja dengan baik dan bisa menjadi terang di tempat dia bekerja ya Tuhan. Hamba berdoa juga buat Pastor Antonius, yang kami sudah mendapatkan kabar baik dan sukacita ya Tuhan, bahwa dia sudah mendaftar untuk melanjutkan perkuliahan. Tuhan, tolonglah agar kiranya mau menyertai dia selama perkuliahan ini ya Tuhan. Karena dia mengambil kuliah ini agar supaya bisa melayani Tuhan dengan lebih baik. Tolonglah berikan dia kesehatan dan semangat dalam menjalani kuliah. Tolonglah bantu juga Tuhan pastor dalam segi dana ya Tuhan, agar kuliahnya bisa selesai pada waktunya dan dia bisa menggunakan ilmu-ilmu baru ini untuk lebih giat melayani Tuhan. Hamba juga berdoa buat anggota jemaatnya pastor, keluarga Kris Kapitan, yang sedang berdoa dengan sungguh-sungguh agar kiranya dia bisa mempunyai keturunan. Tuhan, Tuhanlah yang membuka kandungan. Tuhan sudah banyak menjawab doa banyak orang untuk mempunyai anak. Tolonglah kiranya ya Tuhan, Tuhan memberkati keluarga Kris Kapitan ini, agar kiranya doa mereka, doa-doa teman-teman mereka, doa-doa kami di sini Tuhan bisa mendengar dan meniliknya agar mereka bisa mempunyai keturunan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua doa yang kami panjatkan ini Tuhan mendengarnya. Kami membawa ini Tuhan hanya ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan mengabulkan doa kami ini. Karena ini semua kami meminta hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk keegoisan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mendengarkan doa permohonan kami ini. Akan dilanjutkan lagi oleh Pastor Antonius. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan siang hari ini.
waktu yang telah kami luangkan untuk merenungkan firman-Mu, bersekutu dan berdoa saling menguatkan satu dengan yang lain Bapa. Pada juga untuk rencana daripada risiko yang Kau menyertai dia dengan semua rencana ke depan, dalam usaha, dengan pekerjaan, dalam pelayanan, terlebih khusus dalam keluarga, daripada risiko sebagai seorang yang membesar dalam keluarganya. Tuhan berkati dengan kekuatan, kesehatan, dan kebudi hikmat, kepenuhan Roh Kudus Tuhan, sehingga istri dan anaknya juga boleh benar-benar dipersiapkan bagi kerajaan surga, sehingga juga dia sudah memberikan hidupnya untuk melayani Engkau ya Bapa. Kami berdoa untuk semua saudara-saudari kami yang sudah menyaksikan melalui media yang sudah Tuhan berkati ini, biarlah kiranya berkat yang kami terima saat ini juga boleh menjadi bagian kami semua yang menyaksikan Bapa ini, meskipun lewat media. Kami percaya Roh Tuhan akan menaungi masing-masing kami dan mempersiapkan kami bagi kedatangan-Mu yang tidak lama lagi ya Bapa. Dalam nama yang kudus, Tuhan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Dian dan Batara, dan terima kasih juga kepada teman-teman, om-om, tante-tante, siapapun yang sudah menonton program Care Group ini. Saya harap program hari ini bisa membuat Anda untuk lebih mempunyai hubungan yang dekat dengan Yesus. Dan sebenarnya kami ada harapan yang kedua nih Pastor. Semoga dengan Care Group ini Anda juga bisa membuat Care Group yang sama di rumah Anda masing-masing. Anda lihat kan, nggak terlalu ribet, hanya modal semangka dan melon dan Alkitab. Ya ngobrol-ngobrol aja, ketawa-ketawa, saling menceritakan hari-hari, saling mendiskusi, saling mendoakan. Itu mungkin juga salah satu faktor yang paling penting. Belajar Alkitab sama-sama. Saling mendoakan, belajar Alkitab sama-sama. Jadi kami semua di sini berharap Anda bisa membuat Care Group yang sama. Hanya dengan doa lah ini semua bisa terlaksana. Saya harap Anda juga bisa sama. Kalau Anda mungkin ingin mencari tips bagaimana membuat Care Group, silakan hubungi Hope Channel, nanti nomornya akan ada. Terima kasih sekali lagi saya mengucapkan, dan Tuhan memberkati.